Tragedi rendang yang hilang telah meledak bak api dalam sekam. Sebuah konten yang awalnya dimaksudkan untuk hiburan oleh kreator muda berbakat Willy Salim justru berujung pada badai kontroversi yang mengguncang jagat maya. Gelombang kecaman deras mengalir, terutama dari masyarakat Palembang yang merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh komentar pedas dari netizen. Lantas seperti apa Dr. Richard Lee yang kemarin tampak menggelar acara masak besar 1 ton ayam kecap dan 300 kg rendang di Benteng Kuto Besak, Kota Palembang bersama pemerintah Kota Palembang dan sederet influencer asal Palembang untuk membuktikan bahwa masyarakat Palembang tidak tamak dan juga tidak rakus. Lalu, seperti apa pula Dr. Richard Lee yang ikut membantu tim dapur untuk memasak rendang dan ayam kecap hingga membagikannya langsung kepada masyarakat Palembang. Selain itu, seperti apa pula Bobon Santoso, seorang konten kreator kuliner yang dikenal dengan aksi masak besarnya, akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan sederet kejanggalan dalam acara yang digelar oleh Willy Salim di Palembang itu. Dan seperti apa pula ultimatum dari Sultan Palembang Darussalam dan masyarakat Palembang yang mengutuk dan mengharamkan Willy Salim untuk menginjakan kakinya di kota Palembang seumur hidupnya. Hingga proses hukum Willy Salim pun sedang berproses. Dan bagaimana pula sejumlah selebriti asal Palembang seperti Helmi Yahya dan juga Fenita Ari yang menanggapi konten rendang Willy Salim yang berujung hujatan netizen kepada masyarakat Palembang itu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca insiden viral tragedi rendang yang hilang yang mengguncang dunia maya, Dr. Richard Lee, sosok yang dikenal sebagai dokter sekaligus pengusaha sukses, kemarin terlihat turun langsung ke lapangan. Kali ini bukan untuk konsultasi kecantikan, melainkan untuk membuktikan sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk harga diri masyarakat Palembang. Ya, Benteng Kuto Besak atau BKB menjadi saksi bisu bagaimana ribuan masyarakat berkumpul dalam sebuah acara masak besar. Bersama pemerintah Kota Palembang dan juga sederet influencer asal Palembang, Dr. Richard Lee pun menyulap pelataran bersejarah itu menjadi dapur raksasa untuk memasak 1 ton ayam kecap dan 300 kg daging sapi untuk dijadikan rendang. Dan acara ini pun bukan sekedar pesta kuliner. Ini adalah sebuah pembuktian di mana masyarakat Palembang bukan seperti yang di-framing rakus dan juga tamak. Mereka pun tetap memegang teguh nilai-nilai kebersamaan, saling berbagi, dan tidak seburuk apa yang telah digembar-gemborkan di media sosial pada saat ini. Ini kami mengajak untuk seluruh masyarakat Kota Palembang untuk secara bersama-sama melakukan masak bersama warga Palembang di Benteng Kuto Besak. Palembang, mana semangatnya? Tepuk tangan yang paling meriah. Acara ini bukan sekedar kegiatan memasak, tetapi juga bentuk nyata dari semangat gotong royong, kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Di tengah kesibukan dan tantangan kehidupan, momen seperti ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah masyarakat terletak pada kebersamaan dan solidaritas. Sebenarnya aku pengen lebih dekat lagi ya dengan teman-teman, dengan masyarakat ya. Tapi mungkin ada kekhawatiran dari aparat setempat. Aku bisa paham banget sih. Aku di sini setelah buat acara ini, jadi aku bisa paham dua arah sih. Dari sisi konten kreator, karena aku juga konten kreator kan. Kita konten kreator tuh pengen banget dekat dengan masyarakat sebenarnya. Ya, jadi kayak aku di sini belajar banget hal baru bahwa dua-duanya itu
ada sudut pandang yang berbeda sebenarnya, yang harus saling ngerti satu sama lain. Pengen banget tuh, jadi kayak Willy Salim kemarin aku wajar banget, dia pengen antusias banget, pengen dekat dengan masyarakat, tapi masyarakatnya juga kadang terlalu antusias dengan konten kreatornya. Saya di sini pribadi ada 1 ton ayam, dibagiin kayak sudah ludes semuanya, seneng banget, antusiasnya luar biasa. Randangnya ada 300 kilogram. Acara ini pun berjalan dengan tertib dan penuh semangat. Ribuan warga yang hadir membawa kupon yang telah dibagikan sebelumnya, membuktikan bahwa Palembang adalah kota yang berbudaya, teratur, dan jauh dari stigma negatif yang beredar. Dalam kehadirannya, Dr. Richard Lee pun juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Palembang yang telah datang dan juga mendukung acara tersebut. Namun, di balik kebersamaan ini, luka lama pun belum sepenuhnya hilang. Ketua Gencar, Charma Afrianto menegaskan bahwa konten Willy Salim yang menyebut kehilangan 200 kg rendang telah merusak citra masyarakat Palembang. Menurut Charma, citra buruk yang sempat beredar di media sosial tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itulah, acara ini pun menjadi bukti bahwa masyarakat Palembang bermartabat, tertib, dan jauh dari apa yang dituduhkan. Tapi ini aku lakukan demi kota Palembang. Kita lakukan ini semuanya untuk kota Palembang. Kita lakukan ini untuk kota Palembang. Kita tunjukkan, kita berbagi, kita koordinasi sama-sama. Mudah-mudahan Palembang semakin jaya lagi, oke? Dibilang seperti itu ya, karena kan aku melihat konten kreatornya punya niat yang baik, cuma tidak disusun dengan koordinir dengan baik dan kurang pengalaman. Jadi kita cuma pengen nunjukin bahwa kalau dikoordinir dengan baik dan disusun dengan pengalaman, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Cuma itu aja sih. Sebenarnya sebelum ada acara ini, aku tuh ngajakin Willy Salim ke sini sebenarnya. Aku bilang, Will, kita harus datang ke sini, kita harus perbaiki nama Palembang. Karena kan dia bilang, kok nggak ada settingan, kok aku niatnya baik kok, oke. Ayo kita datang ke sini lagi, tapi kan ternyata tidak kondusif. Dan aku menyayangkan banget, jadi kayak ada saling perang opini yang dari kota luar Palembang memojokkan Palembang, yang dari Palembang memojokkan yang lain gitu kan. Kok kenapa kita harus saling perang sih? Kan kita Indonesia semuanya. Palembang kan juga Indonesia semuanya. Ayo kita saling mengerti bahwa kejadian ini terjadi hanya karena kurangnya koordinasi dan kurangnya pengalaman. Udah. Hal ini bisa terjadi di kota mana saja, kebetulan saja di Palembang. Bagaimana kalau hal ini terjadi di kota kalian? Kan pasti nggak nyaman, pasti nggak enak. Toh konten kreatornya juga tuh ya punya niat baik, punya ini ya. Setahu aku ya, yang cerita dengan aku ya. Iya, jadi sama-sama semua masyarakat Indonesia tahu. Ya 1 minggu terakhir kan kita dihantam badai lah ya. Kami bilang Wong Palembang dihantam badai. Siapapun yang buka medsos di Indonesia ini pasti ngelihat ada seorang konten kreator inisial WS yang telah mengakibatkan kontennya itu Wong Palembang jadi terdegradasi lah. Dikatakan orang Palembang itu tamak, rakus, dan sebagainya, nggak ada yang bagus. Kayak hewan lah segala macam. Seolah-olah di ruang publik 1 minggu ini Wong Palembang ini nggak pernah makan daging, nggak pernah makan rendang, nggak pernah makan ayam gitu. Kayak susah banget. Nah untuk itulah kami DPP Gencar Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat, menginisiasi terlaksananya acara ini. Kemudian kebetulan ada seorang Richard Lee yang mau buat acara juga. Nah beliau tidak dapat izin karena harinya sudah kita tentukan oleh kepolisian, akhirnya bergabung dengan kita. Alhamdulillah kerjasama yang baik dengan Richard Lee. Tadinya kita cuma rendang, tapi karena Richard Lee aslinya Wong Palembang, dia ngusul ke Bang Charma, Cak Mano kalau tambah ayam kecap, laju. Jadi ayam kecap sama rendang. Terlihat, Dr. Richard Lee pun juga ikut membantu tim dapur untuk memasak rendang dan ayam kecap. Warga Palembang sendiri mengaku senang dengan acara masak besar yang digelar oleh Dr. Richard Lee. Di sisi lain, dalam sebuah potongan video, Willy Salim pun justru tampak bertemu dengan Ustadz Dery Sulaiman untuk membahas mengenai kontroversi konten rendangnya yang sempat menjadi heboh di dunia maya. Mau nanya
sebenarnya Pak, saya dikutuk dan diharamkan. Ya itu emosional sesaat. Saya kenal orang Palembang baik-baik. Malahan saya senang ke Palembang, orang-orang sana baik, makanannya enak-enak. Saya nasihatin buat teman-teman netizen, kalau membuli, mencaci maki berlebihan nanti jangan sampai jadi masalah nanti di akhirat. Oke, siap, ambil gambarnya. Menurut kasih space, kesian lagi nampak. Sedikit saya agak akan menampilkan kembali. 3, 2, 1. Izin untuk kawan-kawan ya, untuk bisa berada di area masa. Terima kasih Palembang, kalian luar biasa. Ternyata kita nih dari zaman dingin memang tertib gawat. Habis dibagi semuanya, nggak ada yang dibawa pulang. Dibagikan pakai box ya, tapi aku sendiri pengen ngerasain apa yang dirasakan oleh Bobon Santoso dan apa yang dirasakan oleh Willy Salim. Aku pengen juga sentuh mereka langsung, aku juga pengen bertemu sapa dengan mereka langsung ya, makanya aku coba lebih dekat dengan mereka dan aku coba berbagi dengan mereka supaya aku juga bisa kenal dengan mereka langsung. Ngobrol tadi, main tiktokan juga dengan mereka. Wong Palembang! Merasakan jadi Bobon Santoso satu hari, ternyata nggak enak ya jadi dokter lagi aja. Sebenarnya ini bukan kontenku, sekali lagi aku sudah disclaimer dari awal, aku bukan chef, aku bukan tukang masak, dan aku buat ini murni untuk kota Palembang saja. Banyak orang Palembang bilang, waduh gara-gara Willy Salim datang ke sini, gara-gara rendang nih Palembang jadi seperti ini. Tapi kan gara-gara masalah Willy Salim datang juga kan kita jadi berbagi lebih banyak ya. Jadi lebih kompak ya. Jadi lebih kompak orang Palembangnya. Artis-artis Palembang semuanya saling dukung, saling bantu. Jadi kita ambil, kalau kita ambil positif maka jadi positif. Kira adil, terbagi. Kemarin tuh tidak ada yang ngatur. Sekarang kan ada yang ngaturnya. Jadi rapi, tertib, aman. Palembang kan kota Bari, jadi harus aman, bersih dan rapi. Nah di sini kan seru, rame. Alhamdulillah sih kalau itu ada bagi-bagi rendang, ayam. Terima kasih banyak. Ya sebenarnya kecewa sih kalau dia kan ngumpul-ngumpul di kota kita kan, tapi ya sebagai kita bulan puasa ya saling aman lah. Dari Palembang, terima kasih atas dokter Icat ya, atas dokter Icat sudah mengasih rendang sama kami. Sungguh bahagia sekali kami, biarpun sedikit enak, lezat. Yang penting sudah tercicip, semangat. Semua kebahagiaan kota Palembang, khusus kota Palembang lebih aktif, lebih bagus, lebih nyaman. Kota Palembang maju, bersih, tidak ada fitnah-fitnah, bilang-bilang rakus, semuanya bagus. Terima kasih pemerintah Palembang, membuat kami senang. Kami malu sebab ada Willy Salim kemarin di TikTok, nama kota Palembang jadi jelek, malu sekali. Ya, kita nggak makannya, kita dikatainya, malu. Itu aja. Hai semuanya, terima kasih sudah ngikutin kami berbagi hari ini masak besar bersama di Benteng Kota Besar Palembang. Makasih istriku sayang. Meski Dr. Richard Lee sudah turun langsung membuktikan bahwa Palembang bukan seperti yang di-framing, ternyata di balik layar, badai pun masih bergejolak. Menurut Anwar Fuadi, urusan Willy Salim dengan masyarakat Palembang pun belum selesai. Bahkan kini, banyak golongan masyarakat yang geram dan mengadukan Willy Salim ke Polda Sumsel karena kontennya pun belum dicabut dan kebencian terhadap masyarakat Palembang masih terus menyala di media sosial. Willy Salim dengan masyarakat Palembang, ya belum selesai, ya kan? Belum selesai. Ini masyarakat setiap hari berdemo dan kemudian juga mengadukan perbuatan Willy Salim. Ini bukan satu masyarakat loh, berbagai-bagai organisasi, termasuk organisasi ibu-ibu PWK Sumatera Selatan dengan organisasi yang lain, organisasi advokat mengadukan melalui jalur hukum kepada Polda Palembang. Jadi belum selesai. Dan ini kontennya belum dicabut sama Willy Salim. Belum dicabut loh, masih. Jadi ini konten jalan terus. Dan maki-makian orang kepada rakyat Palembang, masyarakat Palembang jalan terus.
terus, karena konten ini jalan terus. Saya udah minta di take down, gitu. Udah, itu permintaan saya. Dia bikin konten baru. Baru-baru ini saya lihat itu tanggal 25 Maret kemarin dia bikin upload ini apa di media sosial kegiatan dia di Semarang, ya kan, kegiatan dia. Jadi dia tetap aja kayaknya nggak peduli dengan masyarakat Palembang, benar kan? Ini makin menyakitkan rakyat Palembang, makin menyakitkan masyarakat Palembang loh. Dengan ramainya kontroversi Willy Salim, lalu seperti apa Bobon Santoso, seorang konten kreator kuliner yang dikenal dengan aksi masak besarnya, akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan sederet kejanggalan dalam acara yang digelar oleh Willy Salim di Palembang itu. Dan seperti apa pula Kesultanan Palembang Darussalam yang mengutuk dan mengharamkan Willy Salim untuk menginjakan kakinya di Palembang seumur hidup. Hingga proses hukum Willy Salim pun sedang berproses di Unit 2 Subdit 5 Reskrim Polda Sumatera Selatan. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Dengan ramainya kontroversi Willy Salim soal tragedi rendang yang hilang, Bobon Santoso, seorang konten kreator kuliner yang dikenal dengan aksi masak besarnya, akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan sederet kejanggalan dalam acara yang digelar Willy Salim di Palembang baru-baru ini. Menurut Bobon, kekacauan ini pun bukan terjadi tanpa sebab. Ia pun menilai ada beberapa faktor utama yang membuat acara tersebut berujung kontroversi. Seperti halnya persiapan yang tidak matang, peralatan yang tidak memadai, waktu masak yang tidak masuk akal, hingga Willy Salim yang meninggalkan masakan rendang 200 kg itu. Sebagai perbandingan, Bobon pun menegaskan bahwa setiap kali ia mengadakan acara masak besar, ia pun selalu melakukan survei lokasi, mempersiapkan alat secara maksimal, membawa tim yang solid, serta berkoordinasi dengan pihak keamanan agar acara pun berjalan lancar. Jadi kalau menurut aku sih dari kontennya Willy Salim ya, sebenarnya habis ini aku ketemu diundang di podcastnya Dedi, Om Ded, dan ketemu dengan dia, dipertemukan dengan dia. Yang aku nilai, yang bisa aku lihat sih, memang di kejadian itu semua persiapan itu nggak matang. Jadi mungkin WS ini datang ke sebuah lokasi nggak mensurvei. Kalau biasanya kita mensurvei dinamika di lapangan seperti apa, dan dengan alat-alat yang menurut kita ini tidak proper. Akhirnya timbullah kejadian seperti itu. Jelas ada kejanggalan, karena kan dari narasi di video itu kan statementnya ngomong masak buat berbuka. Sedangkan baru masuk daging aja itu di jam 7 malam. Jadi itu jelas sudah bukan buat berbuka. Dan kita juga bisa lihat waktu di video pertama itu kondisi pencahayaan itu masih terang, tapi baru dilaksanakan di malam hari ya. Terus juga aku dengar dari orang-orang di sana ya, jadi aku nggak tahu secara langsung, tapi dari sosial media ini banyak yang bilang personil yang disebutkan itu nggak sesuai dengan yang diutarakan Willy Salim. Dan yang kejanggalannya paling menurut kita yang paling nggak masuk akal ya tentunya beliau ini ke WC. Dari sisi lain, Sultan Palembang Darussalam pun turun tangan dan mengeluarkan pernyataan tegas. Atas nama Kesultanan Palembang dan segenap masyarakatnya, Sultan pun menyatakan kutukan terhadap Willy Salim. Lebih dari sekedar kecaman, ia pun mengharamkan kedatangan Willy Salim ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Ini pun bukan sekedar kata-kata kosong, melainkan sebuah hukum adat yang sah, di mana jika dilanggar, sanksi tegas pun telah menanti. Tidak hanya itu, langkah hukum pun juga telah diambil.
di mana Rian Gumai Law Firm memastikan bahwa laporan terhadap Willy Salim terkait konten rendangnya kini telah berproses di Unit 2 Subdit 5 Reskrim Polda Sumatera Selatan. Sebagai pelapor, Rian Gumai pun mengungkapkan bahwa ia telah memberikan keterangan lengkap dan menghadirkan 3 orang saksi. Ia pun berharap agar Kapolda Sumatera Selatan bertindak tegas, segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan atas Willy Salim. Atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Alhamdulillah, laporan kami dari Rian Gumai Law Firm terkait dengan melaporkan Willy Salim. Kontennya yang sudah diupload dan disebarkan sudah berproses di Unit 2 Subdit 5 di Treskrimsus Polda Sumsel. Dan proses pemeriksaan ini kami sebagai pelapor telah memberikan keterangan dan juga kami menghadirkan 3 orang saksi, yang mana 2 orang saksi ini adalah saksi fakta yang berada pada saat di lokasi kejadian dan 1 orang saksi yang notabene adalah penggiat sosial media. Juga kami sangat berharap kepada Kapolda Sumsel untuk tegas dan transparan serta objektif dalam rangka proses penyelidikan ini dan penyidikan, dan memang bila mana memenuhi 2 alat bukti yang sah dan memenuhi unsur pidana yang disangkakan untuk segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan sebagaimana kewenangan dari penyidik. Mengejutkan, ultimatum Sultan Palembang Darussalam dan masyarakat Palembang yang mengutuk dan mengharamkan Willy Salim untuk menginjakan kakinya di kota Palembang seumur hidupnya. Lantas seperti apa pula tanggapan dari sejumlah selebriti asal Palembang seperti Helmi Yahya dan juga Fenita Ari ketika menanggapi konten rendang Willy Salim yang berujung hujatan netizen kepada masyarakat Palembang. Sangat patut kita sesalkan ya. Kebetulan saya baru saja dipilih jadi ketua Asosiasi Kreator Konten seluruh Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi yang beginilah yang harus kita tertibkan, yang beginilah yang harus kita edukasi. Apalagi para influencer ini ya, para kreator konten kan banyak anak-anak muda yang kadang-kadang berebut mencari akses, berebut untuk menambah follower, subscriber tanpa memperhitungkan dampaknya demikian luas. Nah, kali ini yang jadi korban itu adalah mungkin jutaan orang ya yang tersakiti, tersinggung hanya dari sebuah konten kreator yang tidak pernah diduga begitu. Saya pikir Willy Salim juga tidak menduga hasilnya seperti itu. Tadi terus terang dia udah mendatangi saya, ya diinisiasi oleh Rian Virgo yang papanya Bobi Saputra, yang betul orang Palembang juga. Jadi ya saya terima dengan niat baiknya Willy Salim untuk menemui saya, karena saya tuh banyak juga mendapatkan pengaduan dari masyarakat Palembang ya, baik yang di Palembang maupun yang di rantau gitu. Mereka tersinggung, mereka nggak terima tuh, karena gambaran tentang Palembang itu nggak begitu. Orang Palembang tuh nggak begitu. Palembang itu adalah kota tertua. Palembang itu adalah dulu pusat kerajaan Sriwijaya terbesar, banyak orang sukses di sini dan sebagainya. Dia diminta maaf, mau belajar ke depan. Nah, orang udah nungguin lama di situ. Nah, terus tiba-tiba di situ katanya kan ada versinya bahwa dia pergi ke toilet. Ada versinya juga dia cuma di mobil doang nunggu apa segala macam. Nah, ini yang ngagetin juga adalah ada versi yang mengatakan bahwa karena ini dia udah terlalu lelah juga, dia capek, makanya dia keluar dari situ, dia capek sampai dia ada yang kayak istilahnya tuh nyuruh, ya udahlah ambil aja, yang kayak gitu versinya gitu kan. Jadi kan kita kayak, tapi yang di shoot kan tiba-tiba dia datang lagi, dia kaget bahwa dagingnya hilang. Ya itu dia, aku nggak tahu walau settingan atau seperti apa. Cuma ya itu yang udah sempet masuk yang masuk ke DM ke aku, yang cerita bahwa kejadiannya seperti apa gitu. Karena banyak orang-orang Palembang yang mereka juga nggak tahu, nggak punya sosial media, mereka nggak tahu sampai sekarang bahwa ternyata mereka juga udah dibully nih sama orang-orang gitu ya. Dan di situ tuh ada tagline misalnya, kita seru-seruan aja, buat seru-seruan, tapi seru-seruannya ternyata berdampak negatif ke orang-orang Palembang gitu.
Sampai orang tuh ada yang bilang syarat sedekah, ikhlas, apa segala macam. Terus ujungnya nomor 5 jangan di Palembang. Udah segitu banget. Ada tulisan hama lah apa segala macam. Itu kayak waduh, ya walaupun dari pihak sana udah minta maaf, tapi kan disayangkan videonya juga nggak ada sama sekali take down. Terus kata-kata rendang hilang itu aja kan masih tetap ada, dan ini masih terus bergulir sampai sekarang gitu yang kita sayangin. Jadi alangkah baiknya ya kalau misalnya udah minta maaf ya tuh udah take down aja. Apa memang masih mau cari viewers atau apa, nah kan kita juga nggak tahu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.